Halo teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita serial Jurassic World Game Cretaceous Part 5, yakni season 3. Bagi yang belum nonton season sebelumnya, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Di part ini, makhluk E750 sudah menanti teman. Dia itu si Scorpius Rex yang mematikan. Gak bakal banyak basa-basi, cuma ngasih tahu aja kalau anak-anak hampir saja bisa meninggalkan pulau ini, namun gagal lagi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah memutuskan untuk tak meminta bantuan melalui suar, kini semua anak-anak akan meninggalkan pulau itu menggunakan rakit buatannya. Namun ombak tinggi dan angin kencang membuat layar mereka tertiup dan mereka tenggelam. Bumpy, we're back! Mereka pun kembali ke pulau dan melakukan rapat di perkemahan. Kenji teringat ada gantole di menara pengawas di selatan pegunungan. Gantole tersebut dapat mereka jadikan layar untuk membuat rakit kembali. Lalu mereka pergi ke pegunungan selatan menaiki gondola. Sayangnya Darius tak ikut naik gondola dan malah bersama Ben untuk mencari tahu kemurungan Ben. Di sisi lain Kenji dan yang lain sudah sampai di atas lalu mereka melihat-lihat pemandangan. Saat menggunakan teropong mereka melihat sesuatu yang mengejutkan mereka. Lalu Yasmina akan mencari batu untuk merusak gembok yang ada pada gantole. Tapi dia malah menemukan telur dinosaurus. Dan kemudian mereka diserbu dino burung yang lebih ganas. Kenji dan Semi berhasil masuk ke gantole sementara Yasmina dan Brooklyn malah naik gantole. Sayangnya mereka masih terus dikejar. Beralih ke Ben dan Darius, dia terus bertanya apa yang terjadi pada Ben. Lalu Ben berkata bahwa dia tak ingin meninggalkan Bumpy di sini. Lalu Darius berkata bahwa pasti mereka punya solusi. Tak berselang lama mereka berdua melihat Brooklyn dan Yasmina yang dikejar dino. Lalu mereka akhirnya terjatuh karena gantolenya robek. Dino burung itu berhasil kabur ketakutan berkat Ben dan Darius. Lalu mereka pun berpelukan karena berhasil selamat. Kemudian Darius berkata bahwa gantolenya dapat diperbaiki untuk kapal mereka. Tapi Kenji dan Semi begitu senang saat mendengar kapal. Karena di atas sana tadi mereka berdua melihat kapal milik Mitch dan Tip yang tak jauh dan mereka bisa mengambil kapal tersebut. Mereka segera pergi menuju lokasi kapal. Lalu mereka benar-benar senang saat melihat kapal tersebut. Can I at least get a few points for trying? Mereka berenang menuju kapal, lalu bersiaga untuk apapun makhluk yang ada di kapal. Tapi setelah memastikan kapal itu aman karena tak ada apapun atau siapapun. Lalu mereka menemukan barang-barang milik Tiff dan Mitch. Tapi Darius melihat panel kendalinya rusak dan bahan bakarnya juga hampir habis. Ben akan kembali ke dermaga bersama Bumpy, sementara mereka akan naik kapal yang dikendalikan oleh Kapten Kenji. Sesampainya di dermaga, Darius berkata untuk istirahat dulu dan akan mencari bahan bakar esok pagi. Tapi si Kenji mengajak semua teman untuk memanfaatkan sore itu untuk bersenang-senang. Scream me up, party! I don't know what does. Gotta admit, I am loving this yacht life. Lessons looks like. Something epic or he'll never leave us alone. What if? Saat hari sudah mulai gelap, kapal mereka tiba-tiba menabrak sesuatu dan membuat sisi bawah kapalnya pecah. Lalu mereka bersiap mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menambal kapalnya. Mereka berpencar di kegelapan kabut, lalu diperlihatkan Darius yang menemukan sebuah selotip. Tapi dia juga dikejutkan dengan pagar yang rusak, yang berarti ada dinosaurus yang telah merusak pagar tersebut. Dia segera memberitahu Brooklyn, lalu Ben. Namun saat akan mencari teman yang lainnya, mereka terkendala kabut. Bahkan malah ada dinosaurus yang mengejar mereka. Kini
Yasmina dan Kenji juga menjadi korban. Hanya Semi yang malah pergi mengikuti Bumpy yang selamat. Tapi tak berselang lama kini Semi pun mendapatkan serangan. Lalu Bumpy melindunginya. Hingga mereka kini berkumpul kembali lalu berlari menuju kapal. Mereka menambal kapal dengan barang seadanya. Lalu Kenji menyalakan kapal untuk menghindari dino tersebut. Tapi ternyata dino tersebut bisa berenang dan akan menaiki kapal. Sampai Darius punya ide untuk menakuti mereka dengan kembang api. Dan hal itu berhasil mengusir dino-dino tersebut. Kini Darius, Kenji, dan Brooklyn terus berpikir tentang kejadian yang makin aneh di pulau ini. Mulai dari Kompi yang menghilang di perkemahan dan dino herbivore yang menyerang di dermaga. Darius mulai merasa bahwa pulau ini hilang keseimbangan, tapi tak tahu apa yang membuat hal itu terjadi. Lalu di kegelapan kabut, terlihat seekor dino yang mengaum menandakan bahwa dia adalah predator yang buas. Sementara kapal mereka kini akan tenggelam jika tak segera diperbaiki. Dan mereka harus berlabuh di dermaga yang tak ada dinosaurusnya. Lalu Kenji teringat dermaga pribadi di dekat Gria Tawang milik ayahnya. Dengan sisa bahan bakar mereka segera ke sana untuk mencari apapun yang bisa memperbaiki kapal mereka. Sampai di depan gedung tinggi itu, mereka melihat ada dino yang suka menyendiri. Dan mereka pun tak mempedulikan dino tersebut. Padahal dino itu ternyata berkelompok. Lalu mereka menikmati apapun yang ada di Gria Tawang milik ayah Kenji. Tanpa mereka sadari bahwa dino itu masuk ke gedungnya. Dari bawah Bumpy mencoba memberitahu anak-anak. Or when she's constipated. I can't believe I'm saying this, but I hope it's the second one. Lalu Ben, Semi, dan Yasmina segera turun ke garasi untuk mencari bahan bakar dan penambah kapal. Tapi saat akan turun mereka mendengar sesuatu dari sebuah ruangan. Dan itu adalah dino yang tadi di bawah. Lalu mereka menghindar dan masuk ke ventilasi udara. Kembali ke Darius dan yang lain yang sedang fokus mencari GPS. Dia menemukan kompas tapi tiba-tiba ada dino yang masuk ke sana. Mereka kemudian turun lewat lorong lift yang tak berfungsi. Lalu Semi dan yang lain juga lagi dikejar-kejar dino di lorong ventilasi yang sempit. Tapi mereka berhasil keluar dan kini berada di garasi. Lalu Yasmina menemukan lem silikon. Di sisi lain, Darius dan lainnya masih mencoba turun di tiang lift. Namun mereka diserang dino dari lubang ventilasi dan membuat Brooklyn terjatuh. Begitu juga dengan Dino dan Darius. Brooklyn mencoba membuka pintu lift, tapi dino itu bangun kembali. Beruntung Kenji membawa patung mahal milik ayahnya, dan dino itu pingsan setelah dilempari patung mahal tersebut. Akhirnya mereka pun bisa keluar dari lift tersebut. Sementara di garasi, Ben lagi memindahkan bahan bakar semua mobil untuk kapal mereka. Tapi masih ada satu mobil yang belum. Dan tiba-tiba keburu ada dino yang terjatuh dari lubang ventilasi. Mereka berpindah-pindah dari mobil ke mobil dan kemudian pergi mengendarai mobil yang masih ada bahan bakarnya. Di luar sana, Darius, Kenji, dan Brooklyn yang sedang dikejar dino langsung masuk ke mobil. Lalu mereka meninggalkan tempat itu, disusul Bumpy yang berlari mengejar mereka. Saat di kapal, Kenji terlihat sedih karena memecahkan patung milik ayahnya. Tapi Darius menasihatinya untuk tidak terlalu memikirkan barang yang tak lebih penting dari nyawanya. Semi juga lagi murung, lalu Yasmina mendekatinya. Semi berkata bahwa ia harusnya tak usah cemas. Kini yang harus ia lakukan adalah menolong keluarganya supaya tak kena marah oleh Matahkop. Kemudian Darius terus berpikir untuk menambah kapalnya. Di sisi lain di hutan sana terdapat pesawat drone yang mengintai. Lalu ada dino yang melintas dan merusak drone tersebut. Terlihat dino itu sangat ganas dengan duri tajam di kepalanya. Kemudian diperlihatkan anak-anak yang berhasil menambal kapalnya. Namun saat akan pergi, Darius berkata bahwa mereka harus menunggu 48 jam sampai kering.
Lalu si Kapten Kenji juga malah memukulnya hingga tambalan itu terlepas kembali. Dan Darius harus mengulangnya dari awal. Tapi Sammy dan Brooklyn malah meninggalkannya lalu membicarakan tentang E750. Mereka pergi untuk mengungkap semua itu. Kemudian Kenji, Darius, dan Yasmina mengejar Kompi yang merebut kompas mereka hingga ke Jurassic Park. Mereka masuk dan menemukan kompas itu di ketinggian 9 meter. Oh, what's that? Easy. Beralih ke Sammy dan Brooklyn. Dia yang berniat membantu malah membuat Sammy marah karena Brooklyn terlalu mengambil alih rencana mereka. Tapi akhirnya Brooklyn meminta maaf dan mengalah lalu mengikuti arahan Sammy. Plugged it in. Kembali ke Yasmina yang berhasil mengambil kompas itu dengan memanjat. Namun Yasmina menjatuhkannya dan hampir saja menimpa Raptor di bawah. Beruntung kompas itu berhasil ditangkap oleh Darius. Namun saat akan pergi, Raptor itu melihat mereka dan mengejarnya. Mereka kini masuk ke mobil lalu terguling hingga menimpa Raptor tersebut. Kemudian datang gerombolan Kompi yang akan memangsa Raptor itu. Berhubung Darius kasihan pada Raptor itu, akhirnya mereka menolong si Raptor. Dan setelah itu mereka berlari kembali. Di sisi lain, Sammy dan Brooklyn masuk ke sebuah gedung yang dimana mereka menemukan ruang E750. Mereka membuka laptop yang berisi penjelasan tentang E750 adalah eksperimen yang gagal karena sangat agresif dan menjadi ancaman semua orang. Not to be as fragmented and unpredictable as it's... Still, I shall continue. I will... Beruntung Dr. Wu berhasil membekukan hibrida bernama Scorpius Rex tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat tabung pembekuannya hancur. Dan kini mereka semua harus menghadapi Scorpius Rex setelah hampir mati menghadapi Indominus Rex. We gotta warn you. Mereka berdua segera keluar untuk memberitahu teman-temannya. Tapi saat akan masuk ke Gyrosphere, mereka dikejutkan oleh dino yang berlarian ke arah mereka. Lalu mereka juga ikut berlari menyelamatkan diri. Di sisi lain, Kenji menemui Darius yang sedang melamun. Lalu dia berkata bahwa dia ingin sekali melihat Dino Gallimimus untuk cerita di bukunya. Namun ia harus mengemas perbekalan mereka menuju Costa Rica. Lalu dengan baik hati, Kenji menggantikan tugasnya dan menyuruhnya untuk melihat Gallimimus. Setelah Darius pergi, Ben datang membantu Kenji. Lalu dia disuruh untuk mengambil tisu toilet. Kemudian diperlihatkan Darius yang sedang mengamati Gallimimus, tapi Gallimimus itu kabur akibat ulah Kenji yang menghubungi Darius menggunakan protopon. To actually do the stuff and not just talk about it in order. Everything away, but I already did one thing. Setelah Kenji memutuskan sambungannya, Darius berhasil memberi Gallimimus makan. Tapi lagi-lagi kembali kabur akibat ulah Kenji. Dia memberitahu bahwa Ben hilang setelah disuruh mengambil tisu. Tapi Darius lebih memilih melanjutkan kegiatannya dibanding kembali ke perkemahan. I got this. Darius melihat Gallimimus yang ketakutan saat melihat temannya yang mati di atas pohon. Dan tiba-tiba bangkainya terjatuh di depan Darius. Dan dia juga melihat banyak duri yang tertancap di pohon tersebut. Beralih ke Kenji dan Yasmina yang berhasil menemui Ben yang ternyata sedang memberi Bumpy makan. We will. Howdy. We're spread all over the country. Namun Ben tak peduli dengan Kenji dan Yasmina yang mencemaskan dirinya. Kembali ke Darius yang terus berpikir dino apa yang menarik mangsanya ke pohon. Tapi tiba-tiba Brooklyn dan Sammy menabraknya hingga terjatuh. Lalu mereka berdua langsung memberitahu tentang apa yang mereka lihat di lab Dr. Wu. We can't wait any longer. We have to leave it. He called it the Scorpius Rex. Dan informasi itu membuat Darius terkejut lalu mereka semua segera kembali.
Di sisi lain, Ben, Yasmina, dan Kenji kembali ke perkemahan namun tak menemukan Darius di sana. Lalu dia menerima telepon dari Darius untuk segera kembali ke kapal dan pergi dari pulau ini karena ada hibrida yang lebih ganas dari Indominus Rex. That's Captain Kenji! I was too busy handling things. Indominus, but worse! How? Kenji menyuruh Yasmina untuk melihat keadaan kapal. Lalu Darius, Brooklyn, dan Sammy disuruh kembali ke perkemahan untuk membantu mengemas perbekalan. Mereka melakukan tugas dengan cepat. Lalu Yasmina kembali membawa informasi bahwa ombak sangat tinggi dan mereka nggak bisa berlayar sampai badai reda. Lalu sembari menunggu, mereka memperkuat pagar untuk antisipasi Scorpius Rex datang. Dan tak berselang lama, Bumpy seolah memberi kode bahwa bahaya akan datang. Lalu Bumpy pun meninggalkan perkemahan. Semua anak-anak bersembunyi di atas, lalu Scorpius Rex datang dengan mata yang mengintimidasi. Awalnya anak-anak tak terlihat oleh Scorpius Rex. Namun karena Scorpius Rex mendekati pagar lalu kesetrum, mereka terkejut takut lalu bergeser dan kini terlihat oleh mata infrared si Scorpius Rex. Kemudian Darius tak lagi melihat Scorpius Rex yang ternyata kini berada di belakangnya karena memanjat pohon. Lalu mereka saling menghindari gigi runcing Scorpius Rex. Ben kini terjatuh lalu Yasmina dan disusul Kenji. Kemudian Scorpius Rex teralihkan dengan pohon yang tersambar petir lalu terbakar. Hal itu dimanfaatkan untuk kabur. Tapi api itu menyala hanya sekejap. Dan kini Scorpius Rex kembali menyerang dan Sammy terkena pukulan oleh ekornya. Kemudian Darius, Ben, Kenji, dan Brooklyn kini terpojok dan tinggal menunggu hap-hap lalu dimakan. Tapi ternyata mereka masih beruntung teman. Scorpius Rex itu pergi karena mendengar suara-suara dinosaurus yang lain yang lebih menarik daripada anak-anak. Not sure. Maybe it heard something and wanted more than us. Dan kini semua anak-anak terkejut saat melihat duri tajam Scorpius Rex yang menancap di perutnya Sammy. Bahkan bukan hanya tajam, duri itu juga beracun hingga mematikan. Dan setelah itu, part ini selesai. Gila ya teman, si Scorpius Rex itu lebih seram dari T-Rex bahkan Indominus Rex. Dan satu pesan buat kalian, tetap stay dan tunggu kelanjutannya hanya di Zona Rebahan. Sampai jumpa!